Bahaya itu tidak bisa kita hindari ya, tapi bahaya itu bisa kita kendalikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darmansyah Pratama sebagai Safety Officer di PT Anugerah Indonesia. Ada pertanyaan nih, banyak bahkan ya di teman-teman karyawan semuanya terkait dengan sepenting apa sih safety di dunia kerja, ya kan ya? Apalagi kita saat ini bekerja di bidang konstruksi ya, khususnya di kubah, ya kan? Karena di situ banyak sekali resiko bahaya yang terjadi ya. Salah satunya adalah bidang di fabrikasi, pengelasan, kemudian konstruksi. Itu yang paling penting adalah masalah ketinggian. Nah, teman-teman di sini pasti sudah sering ya melihat bagaimana sih orang bekerja di ketinggian. Kira-kira penting nggak safety kalau kita sudah tahu nih ya, konstruksi itu bekerja di ketinggian. Ketinggian itu yang paling vital gitu kan ya, karena kita berada di area yang tinggi, jauh dari daratan ya, jauh dari daratan. Nah, hal yang penting adalah yaitu safety harness gitu ya. Safety harness itu wajib hukumnya untuk para pekerja yang bekerja di ketinggian. Kemudian selain itu, konstruksi itu sudah memiliki standar, ya kan? Standar yang memang wajib kita lakukan. Salah satunya adalah misal ya, sebelum kita bekerja di ketinggian, alangkah baiknya kita menyiapkan semua peralatan, yaitu, nah ini contohnya nih. Nah, ini adalah helm ya. Helm ini wajib ya, wajib hukumnya. Kemudian yang kedua yaitu body harness ya. Body harness sebagai pengaman terakhir gitu ya. Ketika nanti kita misal ya, mudah-mudahan nggak terjadi ya, jatuh ya, terpleset ya, kita masih tergantung gitu ya nanti di atas ketika kita masih memakai body harness. Itu kenapa kok penting ya? Baik untuk pencegahan dari kecelakaan kerja itu ada 5 hal yang harus kita lakukan ya. Ini sebelum saya jelaskan dulu ya. Misal ya, ketika kita naik motor nih ya, naik motor kita mau pergi ke toko ya kan. Ya jaraknya jauh dekat harusnya kita pakai helm. Ya itu adalah salah satu pencegahannya. Nah, gimana kalau di dunia konstruksi? Nah, ini ada 5 yang tadi saya sebutkan. Pertama yaitu ada eliminasi, yaitu menghilangkan sumber bahayanya. Bukan berarti motor tadi kita hilangkan, enggak ya. Tapi sumber bahayanya itu adalah misal kalau ada kebakaran berarti ya api yang harus kita hilangkan. Sumbernya apa? Bisa jadi adalah bahan bakarnya. Nah, seperti itu. Yang kedua, substitusi, yaitu mengganti ya, mengganti. Misal regulator tabung gas LPG kalau sudah rusak ya kita ganti yang baru. Karena apa? Itu akan memberikan resiko yang lebih besar ketika nanti kita tetap memakai regulator yang rusak. Yang ketiga yaitu perancangan atau engineering, modifikasi misalkan ya. Alat kita misalkan palu yang gagangnya pendek kita perpanjang biar lebih mudah, lebih ringan. Nah, seperti itu. Yang keempat, administrasi. Administrasi itu prosedur. Nah, contohnya adalah ketika kita melakukan pengelasan, pasti ada prosedur yang harus kita lakukan. Kalau kita nggak sedang prosedur, resiko bahayanya akan lebih besar. Nah, ini nih yang penting nih, yang terakhir ya. Yang terakhir itu adalah APD. Tahu nggak APD? Alat pelindung diri. Nah, ini yang paling akhir yang harus kita pakai. Nah, selain kalau sudah keempat itu kita lakukan, nah kalau masih ada bahaya, nah APD ini yang terakhir. Ya, kalau di dunia konstruksi itu APD banyak banget ya. Ada helm, ada kacamata, kemudian sarung tangan, sepatu, kemudian karena ini tadi di awal kita singgung ketinggian ya, berarti kita perlu body harness ya. Nah itu. Jadi kalau kelima-lima ini kita tertib melakukannya, ada pencegahannya, ada prosedur yang harus kita lakukan, dan APD yang kita gunakan, insya Allah kita akan bekerja lebih aman ya. Tapi jangan lupa tetap
berdoa kepada Allah SWT. Jadi bahaya itu tidak bisa kita hindari ya, tapi bahaya itu bisa kita kendalikan. Nah, intinya itu. Dengan apa? Dengan 5 hierarki pencegahan tadi yang kita maksimalkan. Seperti itu. Hal pencegahan ya dengan APD yang ada di perusahaan konstruksi ya, khususnya di tempat kami. Pertama, itu kita pakai di saat pengiriman material atau pengiriman kubah. Di situ ada proses pengangkatan di mana teman-teman wajib menggunakan APD ya. Terutama helm ya. Karena yang kita angkat adalah benda yang keras, benda logam gitu ya. Yang kedua, yaitu di saat kita proses pemasangan. Nah, ini sangat berbahaya ya ketika kita tidak menggunakan APD, terutama yaitu body harness ya. Ini wajib hukumnya, body harness, sarung tangan, helm, kacamata, karena posisi kita ada di ketinggian. Nah, kalau misalkan kecelakaan kerjanya apa kira-kira ketinggian? Ya fatality, yaitu bisa kematian, bisa fraktur ya. Ya, na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan itu tidak akan terjadi selama kita tetap melakukan pencegahan dengan APD yang tadi saya sebutkan. Yang ketiga yaitu proses pengelasan nih. Ya, saat teman-teman berproduksi kubah di pabrik gitu kan. Itu sarung tangan itu wajib ya, karena biar tidak terhindar dari percikan api ya. Kemudian seragam ya, baju dengan lengan panjang, kemudian pakai kacamata las gitu ya, pakai helm las ya, itu sudah jadi satu ya. Nah, itu merupakan pencegahan yang paling utama untuk menghindar dari cahayanya las maupun sinar panas yang dihasilkan oleh pengelasan. Nah, itu contoh 3 pencegahan safety kecelakaan kerja yang ada di konstruksi ya, terutama khususnya di perusahaan kami. Sahabat kubah sekalian, tidak ada pekerjaan itu yang tidak ada resiko ya, pasti semuanya punya resiko ya. Bahkan kita duduk saja ya, itu punya resiko ya. Resikonya apa? Iya, terjatuh ya kan, saat kita berdiri maupun saat kita mau duduk. Jadi yang penting adalah tadi yang sudah kita sampaikan ya, pencegahannya itu. Kemudian kita harus berhati-hati, jangan sampai kita lalai atau melupakan kewajiban kita yang APD terutama, itu yang harus kita pakai. Contohnya, ini saya contohkan di tempat kita bekerja ya, di Kuba. Nih, seragam kita kenapa kok pakai lengan panjang? Nah, ini ada tujuannya ya kan. Ketika kita melakukan pengelasan, melakukan pemotongan plat atau menggambar, seandainya ini ya, seandainya kita lipat ya, lipat lengan baju kita, nah, seperti ini ya. Kira-kira aman nggak kita melakukan gambar misalkan, gambar di plat ya, gambar di plat maupun melakukan pemotongan dan pengelasan, nah ya. Aman nggak kira-kira? Nah, ini adalah hal yang ringan ya, mudah sekali kita lakukan ya, tapi bahaya resikonya besar. Ini bisa, kalau tangan kita bisa terkena plat langsung ke kulit ya. Seandainya kalau ini kita lepas lipatnya ya, maka insya Allah akan lebih aman ya. Ketika kita bersinggungan dengan plat, otomatis yang terkena dulu adalah kain dari seragam kita. Nah, ini ya teman-teman, sahabat kubah, contoh kecilnya. Jadi dari hal-hal yang tadi sudah kita sampaikan, contohnya, pencegahannya, nah kira-kira sepenting apa keselamatan yang harus kita capai ya, yang harus kita lakukan. Banyak hal tadi, harapannya teman-teman bisa secara tertib, disiplin memakai atau melakukan pencegahan tadi. Saya harapkan kita semuanya bisa bekerja dengan aman, dengan nyaman, dan selamat sampai kita ketemu lagi dengan keluarga kita di rumah. Seperti itu. Gunakan APD ya untuk menghentikan bahaya. Jangan sampai bahaya menghentikan teman-teman sekalian. Nah, terima kasih sudah mendengarkan sedikit apa yang kami sampaikan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.